Ada satu hal yang jarang dibicarakan orang, bahwa bahagia itu tidak selalu ramai. Kita tumbuh dikelilingi cerita, film, dan gambar-gambar yang menggambarkan kebahagiaan sebagai sesuatu yang meriah. Tawa keras, rumah mewah, perayaan besar, pasangan yang selalu tampak harmonis di depan kamera. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa bahwa kebahagiaan harus terlihat, harus dipamerkan, harus dibuktikan pada dunia. Tapi ketika kita memasuki hidup rumah tangga yang nyata, kita belajar sesuatu yang jauh lebih sunyi, bahwa ada kebahagiaan yang tidak butuh sorak-sorai, ada cinta yang tidak butuh penonton. Karena setelah menikah, kebahagiaan sering datang dalam bentuk yang sederhana, bahkan nyaris tak terdengar. Kebahagiaan kadang hadir dalam momen kecil yang hanya diketahui dua pasang mata di dalam rumah yang sunyi. Saat suami pulang dengan wajah lelah dan istrinya menyambut dengan segelas air hangat. Saat pertengkaran semalam diredam pagi ini lewat kalimat, "Maaf ya, aku kebablasan." Saat keduanya tertawa pelan karena hal sepele, lalu dunia yang berat terasa sedikit lebih ringan. Kebahagiaan itu kecil, tapi nyata, diam tapi dalam. Bahagia tidak harus terlihat ramai karena rumah tangga yang sehat seringkali dibangun dalam diam, dalam keputusan-keputusan kecil yang terus diulang oleh dua orang yang memilih untuk tetap tinggal, dalam kebiasaan yang tidak pernah masuk kamera, tidak pernah diceritakan di media sosial, tapi dilakukan setiap hari. Ada kebahagiaan ketika pasangan menahan kata-kata yang melukai. Ada kebahagiaan ketika satu pihak mengalah tanpa merasa kalah. Ada kebahagiaan saat keduanya memilih duduk bersama, meski senyap, sekadar ingin memastikan bahwa hati masing-masing baik-baik saja. Bahagia itu tidak selalu ramai karena rumah tangga bukan panggung sandiwara. Kadang kita justru menemukan ketenangan saat rumah terasa sunyi, saat tidak ada tamu, tidak ada pesta, tidak ada suara bising, hanya ada dua orang yang saling memahami, saling menghargai, dan saling menjaga agar rumah tetap hangat dari dalam. Kita mulai mempelajari bahwa bahagia bukan tentang banyaknya pujian orang lain. Bahagia bukan tentang seberapa sering kita terlihat mesra. Bahagia bukan tentang apa yang orang luar lihat. Bahagia adalah apa yang kita rasakan ketika pintu rumah tertutup, ketika tidak ada satupun mata yang memperhatikan, ketika kita kembali menjadi diri sendiri tanpa harus terlihat sempurna. Bahagia yang sesungguhnya sering justru muncul dalam bentuk yang sangat lembut. Ketika pasangan menyimpan diam bukan karena marah tetapi karena ingin menenangkan hati kita. Ketika satu pelukan sederhana menyelesaikan masalah yang tidak ditemukan solusinya lewat kata-kata. Ketika keduanya sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk bertengkar berkepanjangan. Dan semakin lama kita hidup bersama, kita belajar bahwa tidak semua orang perlu tahu bagaimana kita mencintai. Tidak semua momen harus dirayakan besar-besaran. Tidak semua keberhasilan rumah tangga harus diumumkan. Karena kadang, hubungan yang paling kuat adalah yang dibangun dalam hening. Yang tumbuh dari kesetiaan bukan dari sorotan. Yang saling menopang diam-diam bukan untuk dilihat orang, tapi untuk menjaga hati satu sama lain. Bahagia itu tidak selalu ramai. Kadang ia hadir dalam bentuk tangan yang menggenggam tanpa kata, tatapan yang memastikan semuanya baik-baik saja, atau doa diam-diam untuk pasangan yang sedang tidur. Dan ketika kita sudah mampu menemukan kebahagiaan dalam kesunyian seperti itu, disitulah kita menyadari bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat pulang yang benar-benar menenangkan. Cinta tidak butuh keramaian untuk tumbuh. Ia hanya butuh dua hati yang mau tetap saling memilih, bahkan ketika dunia di luar tidak mengerti bagaimana cara mereka mencintai. Itulah bahagia yang tidak terlihat, tapi terasa oleh dua orang yang menjalaninya. Dan mungkin itulah bentuk kebahagiaan yang paling kuat. Jika kamu punya pandangan lain, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe KUA Batagu.